Would you be my Mr. Done, the done, done. I still got a lot of shit to learn. Terus selanjutnya, ini letak geomorfologis atau geomorfologi. Letak geomorfologi adalah letak berdasarkan tinggi rendahnya suatu daratan terhadap permukaan laut. Kenapa demikian? Karena ini akan berpengaruh pada perbedaan suhu. Perbedaan suhu mempengaruhi jenis tanaman. Ya, seperti itu, tinggi rendahnya ya. Kita ambil contoh misalkan di tempat yang bantaran pantai misalkan. Bantaran pantai otomatis tanamannya bukan tanaman hijau seperti ini, seperti yang ada di gambar. Bukan kan? Ya biasanya di bantaran pantai adalah kelapa misalkan. Tapi di daerah pegunungan seperti ini, yang ada adalah dia biasanya sering dijadikan perkebunan, misalkan seperti teh dan sebagainya. Terus juga ini tinggi rendahnya suatu tempat itu dia akan menentukan kepadatan penduduk. Terus juga menentukan kandungan mineral yang ada di dalam tanah. Ini untuk letak geomorfologisnya. Terus selanjutnya, nih ada letak maritim. Ini dilihat yang pertama adalah membuka peluang kegiatan perekonomian di bidang pelayaran, perikanan, dan pelabuhan. Tadi ada peluang dari perikanan misalkan. Indonesia bisa disebut salah satu produsen yang sifatnya ekspor tuna ke Jepang. Itu salah satunya Indonesia, dan tuna di Indonesia adalah salah satu yang terbaik dunia. Terus juga untuk lobster, kemarin sempat ribut-ribut masalah lobster, karena lobster di Indonesia juga cukup banyak dan biasanya jarang ditemukan di daerah-daerah lain. Terus nih posisi Indonesia dapat dipertimbangkan dalam politik dunia. Kenapa? Karena Indonesia berada di pusat tadi, di poros tiang. Kenapa demikian? Karena nih letak maritim itu adalah letak suatu tempat ditinjau dari sudut kelautannya. Kita banyak sekali lautnya. Nih yang biru-biru ini lautnya, perairannya. Terus dilihat nih yang hijau, ini adalah zona ekonomi eksklusif. Yang hijau ini. Nih. Terus yang garis merah ini, dia adalah garis batas kesepakatan dengan tetangga. Jadi ini memang sudah disepakati dengan tetangga. Kita sudah sepakat dengan tetangga ya. Terus sini ada garis putus-putus ya. Ini ada garis putus-putus. Ini adalah batas klaim Indonesia, tapi masih bisa disebut dengan perlu kesepakatan atau masih bermasalah. Misal kita ambil contoh kemarin yang jadi masalah adalah konflik dengan Cina ya. Konflik dengan Cina ini terjadi di daerah sini. Karena nelayan Cina masuk ke daerah Indonesia. Kalau batas itu sifatnya di darat ya, mungkin akan lebih mudah diketahui. Karena apa? Mungkin dia ada semacam tembok atau tugu yang menjadi tanda pembatas. Tapi kalau di lautan, ini hanya kejauhannya, ukurannya saja. Ini adalah letak maritim Indonesia. Tidak heran kenapa Indonesia disebut dengan poros maritim dunia. Terus selanjutnya kita lihat di sini adalah batas-batas Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia atas darat ya. Terus di sini ada Timur Leste, di sini ada Papua New Guinea. Ini batasnya. Terus batas lautnya di sini berbatasan dengan India, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Palau, Australia. Di sini juga
eh, Hindia tadi, Samudra Hindia. Terus itu adalah batas-batas yang dilihat secara jelas Indonesia dengan tetangga ya. Nah, ini luas dan batas teritorial Indonesia. Nih, lihat, ada batas laut. Batas lautnya adalah 3.257.483 km kubik. Ini adalah batas laut, luas laut ya. Terus luas daratnya adalah 1.922.057 kilometer kubik. Ini adalah luas daratnya. Tidak heran tadi saya katakan bahwa lautnya jauh lebih luas dibandingkan dengan daratannya. Terus totalnya apa? Totalnya berapa? Nih, totalnya adalah 5.180.053 km kubik. Ini adalah luas totalnya. Ini tadi batas wilayah darat berupa gunung, hutan, sungai, atau patok wilayah ya dengan negara tetangga. Mungkin yang ada patok dan sebagainya ini adalah yang berbatasan langsung seperti dengan Papua Nugini, Timur Leste, di sini juga dengan Malaysia. Nah, ini adalah yang berbatasan dengan ada ininya, ada patoknya. Sementara batas laut tadi, nih ada batas zona eksklusif, ekonomi eksklusif, dan juga batas landas kontinen, zona laut teritorial. Ini adalah batasnya. Terus selanjutnya kita lihat untuk batas teritorial. Batas teritorial adalah 12 mil. 12 mil dari ini diukur dari pantai terluar pada saat tersurut. Pada saat tersurut ya. 12 mil, sejauh 12 mil. Ini adalah batas teritorial. Selanjutnya, batas ZEE atau zona ekonomi eksklusif adalah 200 mil dari pantai terluar juga. Terus landas kontinennya adalah 350. Terus selanjutnya ini negara tetangga yang sifatnya berbatasan langsung adalah India, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Australia, Timur Leste, Palau, Papua Nugini juga ya. Samudra Hindia juga di sini. Ini adalah batas negara kesatuan Republik Indonesia. Terus selanjutnya kita harus tahu karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Wilayah daratannya, ini tadi sirkum pegunungan tadi, pegunungan muda dunia yang sifatnya membentuk busur dalam bersifat vulkanik, sedangkan yang busur luar bersifat non vulkanik. Ya. Vulkanik atau vulkanis. Kalau vulkanik artinya gunung aktif. Ya. Gunung api atau aktif. Tapi kalau luar dia bukan. Hanya sebagai pertemuan saja. Terus selanjutnya, Sirkum Pasifik membentuk cincin api Pasifik yang memiliki 2 cabang di Indonesia. Makanya seringkali Indonesia ini disebut dengan dilewati oleh Ring of Fire ya, disebut dengan cincin api tadi. Cincin api, Ring of Fire. Terus ini untuk daerah perairan, kita tahu Indonesia memiliki danau ya. Danau yang paling besar adalah di Indonesia adalah Danau Toba, di mana danau itu terbentuk karena kegiatan vulkanik sebuah gunung. Terus selanjutnya ada sungai banyak sekali di Indonesia. Di antara yang terpanjang adalah Kapuas,
Barito, Mahakam, terus Sungai Musi. Itu adalah sungai-sungai besar yang ada di Indonesia. Terus ada teluk. Ada laut juga. Kalau laut, ya jelas Indonesia adalah negara kepulauan yang dikelilingi oleh laut. Terus ada selat. Terus ada samudra. Nah, terus selanjutnya di sini ada perkembangan jalur transportasi laut. Bukan hanya laut ya, transportasi yang ada di Indonesia. Di sini ada bandara nih, yang gambar pesawat, ada beberapa bandara. Ini mungkin belum update ya. Nah, di sini yang ungu ini adalah Sea Lane of Communication atau SLOC, atau disebut juga ALKI ya, Alur Laut Kepulauan Indonesia, ALKI. Terus di sini yang biru besar ini adalah Jalur Laut Nasional Primer. Terus di sini ada Jalur Laut Nasional Sekunder. Ada jalur utama darat. Ini adalah yang kecil-kecil ini ya. Ini sifatnya jalan ya. Jalan mungkin antar provinsi, antara kota, antara daerah. Ini yang sifatnya jalan kereta api, mungkin jembatan dan sebagainya yang menghubungkan suatu tempat ke tempat lain. Terus ada di sini pelabuhan primer, ada pelabuhan utama internasional nih di sini. Nih, utama internasional ada 2 ya di Pulau Jawa. Terus ada alternatif pelabuhan hubungan internasional. Jadi ada alternatifnya. Kayak di Makassar. Terus selanjutnya ada bandar udara. Ini masih ada 1, 2, 3. Sekarang sudah lumayan banyak untuk bandaranya. Terus selanjutnya ini adalah jalur perdagangan ya. Jalur perdagangan internasional yang ada di Indonesia. Ini bisa dilihat sendiri. Ada perdagangan laut abad ke-3, ada abad ke-5 sampai ke-7, ada jalur perdagangan umum, ada jalur pelayaran ini Belanda pertama, ini dari sini ya. Pelayaran Belanda pertama. Terus juga pelayaran Portugis. Ada pelayaran pribumi. Terus juga ada pelayaran umum yang kuning-kuning, ini pelayaran umum. Nah, ini adalah jalur perdagangan maritim internasional di Indonesia. Inilah salah satunya kenapa Indonesia ini harus bisa menjadi poros maritim dunia dan harus bisa bangkit atau membangkitkan kejayaan maritim yang telah lalu. Tapi ini tergantung bagaimana sumber daya manusia yang ada, apakah bisa mengelola sumber daya alam kita atau seperti apa. Tapi semoga ini bisa tercapai ya. Terus selanjutnya di sini ini ada potensi sumber daya kelautan yang ada di Indonesia seperti yang saya katakan tadi adalah yang pertama sekali adalah sumber daya perikanan. Terus energi kelautan, migas, wisata bahari, industri maritim, transportasi, sumber daya perikanan. Kita tahu bahwa banyak sekali ikan laut yang sifatnya hanya dijumpai di Indonesia dan kualitasnya pun lebih mendunia seperti misalkan tuna tadi. Terus ada energi kelautan, mungkin bisa jadi pembangkit tenaga listrik. Terus ada migas, wisata bahari yang paling terkenal di Indonesia mungkin Raja Ampat. Terus industri maritim, pelayaran tadi dan sebagainya. Transportasi, bagaimana transportasi, apakah berjalan dengan lancar atau tidak. Nih, pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia tadi harus seperti apa? Menjaga keseimbangan produksinya. Menjaga keseimbangan, jangan
habis eksploitasi, yang ikannya yang kecil-kecil kita tangkap juga, jangan seperti itu. Itu tidak menjaga namanya. Terus menjaga kelestarian sumber daya, sama sosialisasi mengenai sumber daya kelautan pada masyarakat, mengembangkan kebijakan yang mendukung kelestarian sumber daya kelautan. Nah, ini yang harus dijaga, diperhatikan. Bagaimana caranya menjaga, bagaimana caranya, karena biasanya ketika memang tidak dijaga dan tidak dilakukan pengelolaan, akan seenak-enaknya. Contohnya, banyak sekali pengunjung pantai yang buang sampahnya sembarangan. Dan ini tidak jarang, sampah plastik itu dia akan mengenai atau menjebak ikan-ikan laut, hewan laut yang ada di dasar laut. Entah itu termakan oleh paus, sangkut di tentakel, dan sebagainya. Artinya kalau memang tidak dijaga akan banyak menimbulkan kerusakan. Oke, terima kasih untuk perhatiannya mengenai sedikit pembahasan di bab ini mengenai Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kita akan ketemu lagi di pembahasan yang lain. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya supaya pembelajaran dari jarak jauh bisa lebih berkembang. Terus konten-konten pendidikan juga bisa lebih berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.